selamat siang sahabat Primaya. Kita kembali lagi di Primaya Talk. Hari ini bersama saya Dr. Cindy Amalia. Salam sehat selalu. Nah, sahabat Primaya, hari ini kita ada narasumber dari Departemen Penyakit Dalam nih. Kita akan membahas mengenai demam berdarah. Izin aku sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Dr. Iqbal. Halo, selamat siang Dr. Cindy. Iya. Sehat? Sehat, Dok. Alhamdulillah. Dokter gimana, sehat, Dok? Sehat juga. Sehat juga. Dokter izin boleh memperkenalkan diri, Dok? Ya, salam kenal semuanya, sahabat Primaya Talk. Saya Dr. Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal Hasari Putra, sebagai seorang internis di sini, dokter penyakit dalam. Bergabung di Primaya sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. Oke, siap dokter. Dokter, mungkin kan hari ini kita akan membahas demam berdarah nih, Dok. Biasanya sih kalau di bangsal perawatan tuh kalau sekarang tuh kayak tiap hari ada aja tuh dok diagnosis demam berdarah gitu. Kalau zaman dulu kan katanya demam berdarah nih musiman gitu ya dok, kayak cuman di bulan keberapa nanti dia naik nih kalau lagi musim hujan. Untuk epidemiologinya tuh gimana sih dok sebenarnya demam berdarah itu? Baik, ya, jadi memang kalau dilihat tren belakangan ini untuk demam berdarah itu memang angkanya masih tinggi ya di Indonesia itu ya. Kalau kita lihat di sini data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini disebutkan kasus dengue pada tahun 2022 ini mencapai 143.000 kasus atau 143.000, tepatnya 266 pasien tahun 2022. Lalu yang meninggal itu mencapai 1.237 pasien tahun 2022 dan itu angka yang sangat tinggi. Nah ini insidence-nya itu kalau dilihat di sini trennya itu terjadi di sekitar bulan awal ini, bulan Maret ya sama bulan Mei, bulan ketiga sama bulan kelima itu meningkat kasus DBD-nya di Indonesia ya. Seperti itu dok. Oke, baik dok. Terus ini dok, sebenarnya demam berdarah tuh apa sih dok? Karena kan mungkin ada yang sudah tahu sebenarnya itu virus gitu. Tapi kan kadang ada juga tuh cara menularnya gimana sih? Kalau virus berarti nularnya dari orang ke orang bisa nular nggak gitu? Itu gimana tuh dok? Jadi DBD ini atau demam berdarah dengue kita bisa bilang penyebabnya dari virus ya, virus dengue ya. Dan dia tuh butuh vektor ya, butuh pembawa yaitu nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti. Nah biasa tuh ditandai nyamuk itu dari kakinya belang-belang tuh, hitam putih gitu kalau kita belajar dulu ya. Nah ini biasanya nyamuk ini menggigit manusia itu ya di jam pagi hari sekitar jam 7 pagi sampai jam 9. Kemudian kalau sore hari sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore dia biasanya beredar jam-jam seperti itu dok gitu. Nah penularannya tadi dari nyamuk yang membawa virus dengue dia masuk ke dalam tubuh manusia. Nah ketika masuk ke dalam tubuh manusia dia itu akan muncul gejala biasanya 4 hari sampai 14 hari, istilahnya masa inkubasinya dok, antara 4 hari sampai 14 hari. Nah itu akan muncul tuh keluhan-keluhan pada pasien ya, bisa timbul meriang badannya seperti orang flu ya, yang ringan-ringan tuh kayak seperti flu gitu ya. Nah kemudian bisa juga yang berat sampai sakit di belakang bola matanya, sakit gitu kayak orang nyeri mata belakang matanya. Kemudian tulang-tulangnya sakit, nyeri-nyeri persendian, nyeri-nyeri tulang gitu. Kemudian bisa juga rasa gangguan di pencernaan, biasanya mual, nafsu makan yang berkurang gitu ya, bahkan ada yang sampai muntah gitu kalau yang berat. Nah, kalau yang berat lagi bisa timbul perdarahan. Nah itu yang kalau yang kondisi yang berat, perdarahannya mulai dari gusinya berdarah ya, kemudian bisa juga mimisan ya, kemudian bisa juga BAB-nya itu sampai berdarah gitu. Ada beberapa kasus yang berat ya itu sampai buang air besar berdarah. Dan yang perlu kita perhatikan juga biasanya tuh lebih banyak angka kematiannya pada anak-anak gitu. Justru yang sering loss itu pada yang anak-anak yang usia 5 tahun, 7 tahun ya, usia TK seperti itu. Kadang kurang antisipasi ketika ada demam, dianggapnya itu hanya flu biasa, ternyata DBD gitu. Karena kalau kita lihat gejalanya sama perjalanan klinisnya itu biasanya pada saat demam hari ke-4, nah udah nggak demam tuh, kan hari pertama sampai hari ketiga demam. Nah hari ke-4 itu udah bebas demam. Nah ketika itu biasanya justru
terjadi fase kritis pada pasien. Ini yang pelana kuda itu berarti ya dok ya? Betul, yang pelana kuda itu terjadi fase kritis, trombositnya malah anjlok turun. Nah, seringkali nggak ke detect sama mungkin orang tuanya, mungkin keluarga di rumah gitu. Dianggapnya udah nggak demam Iya, nih, udah udah enakan insya justru Allah ya, udah dok, ya? sembuh nih gitu kan. Padahal muncul bintik-bintik merah di tubuhnya, kemudian muncul dia nggak mau makan, dia males gitu ya, lesu gitu. Ternyata kalau dicek ke laboratorium, justru trombositnya lagi anjlok. Gitu. Nah itulah yang seringkali nggak ketolongan, bisa timbul hal yang fatal seperti itu. Oke, baik dok. Ini mengacu sama tadi dok kan dia pelana kuda gitu ya dok. Iya. Nah ini kalau kita tahu kan ada alarm sign gitu dok. Iya, Nah iya. alarm sign itu apa aja sih dok? Jadi Gitu. alarm sign itu atau tanda-tanda antisipasi kita waspada ya. Biasanya ketika ada muncul petekie ya. Nah itu bisa kita lihat itu secara awam ya, kasat mata kita biasanya muncul bintik-bintik merah mungkin di kulit kita ya, atau di punggung, di perut, di lengan ya. Atau kalau bintik merah biasanya kalau yang peteki karena DBD ketika dia dipencet ya bintik merahnya akan hilang gitu. Jadi kalau pas direnggangkan bintik merahnya hilang. Nah itu berarti kelihatan ini ada trombositnya turun ya, jadi artinya ada perdarahan di bawah kulit biasanya gitu. Jadi itu harus segera dibawa ke UGD. Tapi kalau yang nggak hilang mungkin hanya gigitan biasa aja, gigitan serangga atau yang lain seperti itu peteki alarm sign-nya. Kemudian yang kedua alarm sign-nya juga biasanya nafsu makannya berkurang ya, nafsu makannya turun, itu salah satu alarm sign juga. Biasanya kan kalau virus dengue ini kan dia menyerang ke hati ya, ketika terjadi menyerang ke hati, gangguan enzim hati, fungsi hatinya terganggu, SGPT-nya naik ya, meningkat, SGPT naik. Nah itu biasanya bikin dia nggak nafsu makan, pencernaan. Nyeri juga nggak sih dok? Nyeri ulu hati itu juga termasuk ya, nyeri ulu hati. Kemudian nyeri-nyeri di tulang dok, itu salah satu alarm sign juga, nyeri-nyeri tulang, nyeri sendi, gejala viral ya, infeksi virus kan biasanya nyeri-nyeri tulang gitu. Jadi adanya peteki, bintik merah, kemudian ada nafsu makan berkurang, sama sampai demam tadi, plus ada masalah tadi di pencernaan tadi ya. Nah itu salah satu alarm sign-nya. Dok, terus ini untuk kan suka ada tuh di awam tuh bilang ini baru gejala demam berdarah atau mungkin dibilangnya ini demam dengue gitu kalau di kita bukan demam berdarah dengue. Nah itu perbedaannya cuma dari perdarahan doang dok atau ada harus trombositnya nilainya segini baru dibilang ada perdarahan atau gimana tuh dok bedanya? Iya, jadi memang dia dibagi berdasarkan klasifikasi gejalanya ya, ada derajat keparahannya. Jadi ada demam dengue ya, ada demam berdarah dengue, dan juga ada grade-nya, grade 1, grade 2 ya, dan grade 3 sama yang berat sampai yang terjadi shock ya, DSS, dengue shock syndrome ya. Nah kalau yang demam dengue biasanya dia demam aja disertai dengan ditemukan gejala tadi yang ringan ya, seperti orang flu gitu ya. Trombositnya bisa juga turun, namun turunnya pun juga tidak terlalu banyak, masih di atas 100.000. Jadi kan nilai normal trombosit itu antara 150.000 sampai 450.000. Nah kalau yang demam dengue biasanya dia tidak turun di bawah 100.000 gitu, masih ada 100.000 dan tidak timbul manifestasi perdarahan. Ya kan, manifestasi perdarahan berupa gusi berdarah itu tidak ada. Mungkin juga petekinya juga nggak terlalu tampak gitu ya, seperti itu. Namun kalau dicek istilahnya antibodinya itu dengue IgG-nya, IgM-nya akan positif gitu, itu dengue fever. Nah, sementara kalau yang derajat tadi yang DBD ya, demam berdarah dengue, nah itu akan tampak dari trombosit turun sampai di bawah 100.000 ya, kemudian disertai ada tanda-tanda tadi perdarahan, gusi berdarah, mimisan, itu termasuk yang DBD, demam berdarah dengue. Kalau yang sampai shock itu kalau yang udah kondisi yang berat biasanya ada gangguan di paru-paru ya, kemudian cairannya sampai sesak gitu kali dok ya, kemudian albuminnya turun. Albumin itu protein ya, gangguan protein karena tadi kebocoran di pembuluh darah ya, terjadi
pembuluh darahnya itu kalau digambarkan seperti pipa ya, misalnya di rumah tuh ada pipa, pipanya itu banyak bolong-bolongnya gitu ya, pipanya banyak bolong-bolong ya, jadi bocor kan, jadi kalau diisi air dia keluar lagi, diisi air keluar lagi gitu, itu bocor, itu bisa menimbulkan tekanan darah jadi turun ya, tekanan darah jadi turun, nah itu yang bikin fatal ya, sehingga harus masuk ke ruangan ICU ya, butuh cairan yang makanya butuh cairannya kadang iya kadang ya koloid gitu ya, iya betul, cairan yang padat gitu ya, kemudian butuh minum yang cukup gitu ya, gitu itu yang berat, kadang ya timbul sesak napas, edem paru ya, sehingga butuh ventilator dan seterusnya, itu kalau yang kondisi yang berat seperti itu. Sama ini dok, apa ya, kayak faktor resikonya yang bisa memperberat, benar nggak sih dok, obesitas tuh menjadi salah satu faktor gitu? Iya, nah, itu obesitas ya, kalau kita pelajarin juga salah satu faktor itu menjadi prognosis atau angka derajat keparahannya itu akan meningkat gitu. Kenapa? Tadi terkait dengan cairan tadi gitu ya, kebocoran. Jadi kalau kita pelajarin kan orang-orang yang obesitas sama orang yang tidak obesitas tentu kebutuhan cairannya berbeda, ya kan? Sehingga butuh cairan yang lebih banyak pada yang obesitas. Sehingga kalau terjadi kebocoran sedikit, dia dampaknya akan lebih besar pada orang yang obesitas dibandingkan orang yang misalnya tidak obes gitu ya, badannya ideal ya, dia tentu kebutuhan cairannya berbeda. Ketika terjadi kebocoran sedikit aja pada orang obes, itu efeknya akan lebih berat gitu, terjadi DSS-nya juga akan lebih tinggi gitu. Soalnya biasanya itu dok, apa ya, kalau kita di ruang ini dokter jaga maksudnya jadi obes nggak gitu. Iya, itu efek dari plasma leakage kalau istilah kedokterannya kan, kebocoran plasma itu di pembuluh darah. Pada yang obesitas, kalau ada kebocoran plasma, ya dia akan berdampak tensinya jadi lebih mudah turun gitu ya, jatuh ke shocknya juga jadi lebih besar gitu, dibandingkan yang tidak. Kan perlu juga dicek albumin ya, pada yang kondisi yang berat ya perlu cek albumin ya, karena terjadi penurunan albumin ya, normalnya misalnya 3,6 jadi turun jadi 2,5 misalnya ke 2,8, karena tadi banyak yang bocor tadi sehingga albuminnya pada keluar juga gitu, plasma leakage. Sampai trombositnya turun, leukositnya turun, albuminnya juga ikutan turun juga gitu. Terus dok, ya kita sih nggak pengen nih kena demam berdarah, tapi kalau misalkan udah kena nih dok ternyata gitu, nah ini tata laksananya apa aja sih dok? Iya, kalau yang kena ya, kalau yang ringan ya alhamdulillah cukup dengan istirahat aja mungkin ya, dipantau trombositnya mulai dari fase kritis tadi kan, hari ketiga sampai hari ke-7. Kalau misalnya trombositnya nggak terlalu turun, dia bisa dengan istirahat bed rest di rumah ya, dengan obat-obat suportif, paracetamol ya, kemudian obat lambung, omeprazol dan seterusnya gitu, obat domperidon misalnya ya, vitamin ya, intake yang harus baik ya, makan nutrisi ya, gizi yang baik. Nah tapi kalau ketika sudah mulai ke yang demam berdarah gitu ya, kemudian disertai juga infeksi sekunder ya, apakah dia bisa kena pneumonia dan sebagainya, itu perlu lebih adekuat lagi pengobatannya. Itu nanti di rumah sakit akan diberikan cairan yang cukup, infus ya, kemudian diberikan antibiotik kalau misalnya ada indikasinya terdapat sekunder infeksi misalnya gitu. Kemudian dia diberikan obat-obat lambung biar dia intake-nya teratasi ya, karena kan dengan intake yang baik akan mengurangi resiko plasma leakage tadi gitu ya. Sama kita jaga, kita lihat evaluasi hemodinamiknya secara berkala, tekanan darahnya, tensinya ya, suhu badannya gitu, napasnya kita pantau juga gitu ya, jangan sampai masuk ke kondisi yang berat yang tadi sampai timbul sampai shock, paru-parunya kering cairan dan sebagainya. Karena pemberian cairan itu juga harus kita lihat apakah dia ada komorbid misalnya dengan komorbid jantung, komorbid ginjal ya, apakah dia cuci darah dan sebagainya, itu juga harus kita antisipasi pemberian cairannya seperti itu. Dok. Terus ini tadi kan dibilang antivirus nih dok, mungkin kan di awam karena dibilangnya antivirus, nah itu butuh antivirus nggak sih dok? Gitu. Oh iya betul ya, jadi memang untuk demam berdarah DBD ini tidak perlu antivirus ya, jadi memang nggak ada antivirusnya, dia karena memang penyebabnya karena virus, tapi kita nggak berikan antivirus karena dia termasuk, kalau
viral ini kan termasuk yang eh, bisa sembuh dengan tanpa antivirus dia. Jadi cukup dengan sportif aja ya, kemudian diberikan justru infeksi sekundernya tadi yang diberikan Kadang perlu antibiotik antibiotik gitu ya dok ya. gitu, terus diberikan antibiotik, dan untuk obat-obat cairan ya mungkin diberikan cairan koloid, diberikan cairan kristaloid yang lebih kuat ya supaya tidak terjadi plasma leakage atau kebocoran di pembuluh darah tadi seperti itu. Tapi kalau antivirus sih tidak ada indikasinya. Kalau memang udah confirm bahwa ini disebabkan karena DBD. Ya. Gitu. Terus ini dok, buat naikin trombosit biasa pertanyaan itu deh. Iya. Kadang kan panik tuh dok, trombositnya misalkan udah di bawah 50.000. Iya. Ini gimana nih biar naik trombosit cepet? Nah itu ada obat yang khusus atau emang dia akan naik sendiri sih dok? Gimana tuh? Iya, baik. Jadi ada beberapa pasien kadang dia bawa dari luar, ada minum angkat dan sebagainya, misalnya ya, jus jambu gitu ya. Yang pada prinsipnya adalah jangan sampai menimbulkan kasus yang lain lagi, misalnya jadi timbul diare, misalnya karena dia minum jus jambu gitu ya, karena ada beberapa pasien justru dia setelah minum jus malah jadi diare ya kan. Banyak tuh dok. Sebentar dia udah dehidrasi gitu ya, terus tambah lagi diare kan. Nah, itu akan memperberat kondisinya. Jadi untuk sejauh ini sih belum ada penelitian yang established yang membuktikan bahwa pemberian jus jambu dan sebagainya itu bisa meningkatkan trombosit. Pada prinsipnya adalah kita memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya dari mana dia turun trombositnya. Kalau tadi kita ketahui bahwa trombositnya turun karena adanya kebocoran tadi, ya otomatis kita tutup biar nggak bocor gitu ya kan. Atau kita berikan cairan yang adekuat supaya dia bisa mengkompensasi yang terjadi kebocoran tadi gitu ya, seperti itu. Atau diberikan cairan koloid yang bisa membantu supaya dia bisa menutup yang pembuluh darah yang bocor tadi gitu, seperti itu. Sip. Terus kalau ini dok, pencegahannya mungkin dok, kan kalau dulu sih mungkin sampai sekarang masih itu, tapi kalau sekarang kayak nggak terlalu nggak terlalu digaungkan tuh dok yang 3M itu. Nah itu masihkah atau gimana tuh dok? Prinsipnya memang saat ini masih ya, tetap kita pencegahan ya kan, pencegahan itu tetap ada dari pemerintah, itu ada tetap 3M, tapi 3M-nya sekarang ada plusnya. Ada plusnya. 3M plus tuh ya. Nah ini yang lebih update berarti ya dok ya? 3M plus. Tetap 3M itu adalah kita menutup ya kan, menutup tempat-tempat yang bisa berpotensi jadi sarang nyamuk ya. Gitu. Yang pertama menguras dan mengikat ya tempat-tempat yang bisa jadi sarang nyamuk, kemudian menutup tempat penampungan ya, apakah dia ban misalnya atau ada baskom yang bisa jadi tempat penampungan, bak mandi misalnya ya. Nah itu kita tutup gitu, yang bisa berpotensi jadi sarang nyamuk. Kemudian yang M3 itu mendaur ulang ya, atau memanfaatkan, misalnya ada botol plastik bisa didaur ulang dan seterusnya ya, barang bekas yang bisa dimanfaatkan ulang ya kita gunakan. Nah terus yang plus yang berikut, yang plus itu apa sih? Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk gitu, mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk ya. Plusnya itu bisa dengan gigitan tadi kita gunakan repellent misalnya ya. Lotion anti nyamuk itu berarti boleh ya? Itu boleh ya, anti nyamuk. Dan juga yang terbaru itu pemerintah sekarang juga ada menggunakan, ada nyamuk itu kan dia nyamuk apa? Yang ada tuh buat anti untuk predatornya nyamuk dengue ya. Jadi Wolbachia ya. Jadi ada lagi di samping vaksin ya, vaksinasi juga sekarang lagi digalakan oleh pemerintah untuk pencegahan dengue, dan juga ada yang belakangan ini lagi disebar juga tuh nyamuk yang diberikan bakteri Wolbachia, yaitu baru tahu nih dok. Baru tahu. Oh iya, itu lagi dikembangkan sama Jogja tuh, GM kayaknya lagi ngembangin itu. Jadi ada yang diberikan bakteri Wolbachia, dikatakan dia bisa mengurangi kasus demam berdarah, nyamuk yang Aedes aegypti gitu. Jadi biar resisten dia. Nah untuk ini dok, paling vaksin nih dok, tadi kan seperti singgung sedikit, karena kan lagi lagi happening juga nih vaksin demam berdarah kan baru katanya gitu ya dok, katanya beda sama yang sebelumnya. Nah itu gimana sih dok, maksudnya kita yang boleh divaksin tuh siapa aja? Oh iya, memang sekarang ini
sejak 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan lagi ada program untuk vaksinasi ya, pencegahan. Biasanya vaksinasi ini yang baru ini dengan 2 kali suntik ya, dengan 2 kali suntik, jarak 3 bulan, interval 3 bulan ya. Jadi vaksin ini adalah vaksin virus hidup namun dilemahkan ya. Dia dengan backbone-nya itu dari virus DENV2 ya. Kalau kita tadi tarik balik kembali lagi ke perjalanan DBD, DBD itu ada 4 tipe ya. Jadi ada DENV1 sampai DENV4. Jadi orang itu bisa kena demam berdarah sampai berkali-kali karena ada 4 tipe demam dengue gitu. Kalau dulu COVID itu kan ada COVID Delta, Alpha dan seterusnya ya, sehingga orang bisa gitu. Omicron bisa sampai kena COVID berulang kali. Begitu pun ini dengue ini ya ada DENV1 sampai DENV4 gitu. Nah, jadi kalau yang vaksinasi yang sekarang dikembangkan ini dia dengan backbone dari virus dengue yang 2 tadi dok, DENV2 yang dilemahkan. Gitu. Namun dia bisa mengcover keempat virus dengue tadi, serotype 4 tadi. Ini umurnya berarti mulai dari usia berapa tuh dok? Ya dari yang di-approve oleh Badan POM itu dari usia 6 tahun ya, 5 tahun sampai usia 45 tahun. Ada syaratnya nggak tuh dok? Karena kan kayaknya banyak nih dok yang minat. Betul, jadi syaratnya adalah karena dia ini virus hidup yang dilemahkan, jadi pada saat mau divaksinasi baiknya dalam kondisi yang fit dok, jangan lagi kondisi flu, lagi demam gitu ya. Jadi harus kondisi badan lagi fit dulu. Gitu. Tapi nggak ada kayak harus sebelumnya harus begini itu sebenarnya nggak ada ya dok ya? Dan mungkin ada kontraindikasi ya karena ini virus hidup yang dilemahkan. Jadi pasien-pasien yang misalnya nih lagi minum obat-obatan steroid lagi dalam kemoterapi ya itu, atau pasien dengan autoimun ya itu saat ini belum direkomendasikan pemberian vaksinasi tersebut karena dia vaksin hidup yang dilemahkan. Oke, terus ini dok kan tadi usianya 5 sampai 45 ya, 6 sampai 45. Kalau yang di atas itu dok, misalnya 50 tahun gitu, gimana tuh dok? Belum? Oh iya, jadi memang kalau dilihat dari Badan POM ini di-approve untuk usia 5 sampai 45 tahun ya. Belum tahu alasannya, mungkin karena salah satu dasarnya adalah karena kejadiannya. Angka kejadian itu paling tinggi itu memang di usia anak-anak ya 5 sampai 16 tahun, kemudian usia 17 sampai 45 tahun itu yang tertinggi kasusnya untuk terjadi demam berdarah. Itu mungkin salah satu pertimbangannya. Karena ketika udah usia di atas 45 tahun sampai di atas 60 tahun itu prevalensinya atau angka kejadiannya itu 11% dok. Gitu. Jadi dari seluruh kasus demam berdarah, demam dengue itu hanya 11%. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa dari Badan POM merekomendasikan hanya untuk usia 4 sampai 45 tahun. Ya. Namun kalau kita lihat di luar negeri ada beberapa negara misalnya di Inggris itu mereka memperbolehkan pemberian vaksinasi ini sampai usia 60 tahun. Ya, vaksin dengue ini sampai usia 60 tahun. Tapi berarti memang sudah di-approve gitu ya dok ya sama kalau di badan-badan di luar negeri di-approve sampai usia 60 tahun. Terus ini dok, kadang kan misalkan udah kena demam berdarah nih, cuman takut lagi kena, itu boleh divaksin atau kalau udah kena demam berdarah nggak perlu vaksin? Baik ya, jadi kalau udah kena DBD, misalnya baru sembuh nih dari DBD ya, mungkin titer antibodinya masih tinggi ya, masih banyak antibodinya. Biasanya dikasih jarak dok 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu baru dilakukan vaksinasi. Itu tetap 2 dosis. Iya, tetap 2 dosis juga. Nah, gitu. Paling ini dok, pertanyaan itu kan karena ini kan vaksinnya baru nih dok, dan yang dulu tuh sebenarnya udah ada juga gitu. Cuman katanya kalau divaksin nanti kalau divaksin terus habis itu kena demam berdarah, nanti demam berdarahnya makin parah. Nah itu gimana tuh dok? Iya. Jadi kalau yang saya tahu ya terkait dengan reaksi tadi itu biasa terkait dengan reaksi antigen antibodi ya, antigen antibodi. Makanya kalau yang orang yang kena DBD yang kedua kali biasanya itu kan jatuh ke shocknya lebih besar karena reaksi antigen antibodi tadi. Ya mungkin itu terkait dengan yang vaksin yang pertama atau mungkin juga terkait dengan virus dasar yang digunakan. Ya mungkin
yang sebelumnya mungkin menggunakan dasarnya dari virus yellow fever, ya, Oke. dari virus yellow fever. Namun kalau yang sekarang ini dia menggunakan backbone memang dari virus dengue, sehingga reaksi alerginya, reaksi antigen antibodinya berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, jadi memang beda bahan ya dok. Iya. Vaksin yang sekarang dan vaksin yang sebelumnya memang ternyata beda bahannya. Jadi mungkin reaksinya juga akan berbeda gitu ya dok. Iya, betul. Oke, sip dok. Oke sih, paling itu aja dok pertanyaan yang lagi banyak sih tentang vaksin ini sih dok sebenarnya. Dan demam berdarah memang masih banyak terus aja gitu ya. Cuman mungkin ada pesan-pesannya dok, atau mungkin apa yang ingin disampaikan terkait demam berdarah dan vaksin? Pada prinsipnya adalah terkait dengan demam dengue tadi. Kalau misalnya ada diri kita atau keluarga kita ya yang demam ya, kita jangan anggap remeh. Karena meskipun sesibuk apapun kita, misalnya kita kita sibuk, meskipun kita seorang tenaga kesehatan gitu ya, kadang kita suka nggak gitu ya. Ketika kita demam gitu, kita abai gitu ya. Dan akhirnya nggak ketolongan gitu, sampai jatuh ke DSS ya, sampai ke demam berdarah. Jadi prinsipnya adalah kita tetap aware ketika kita mengalami demam. Kita tinggal di negara tropis di Indonesia ya, yang mana angka infeksi tropisnya sangat tinggi ya, bisa demam berdarah dan sebagainya, tipes ya. Kita harus waspada gitu ya, terutama pada anak-anak ya, pada anak-anak yang usia 5 tahun sampai 15 tahun ya, kita lebih aware lagi. Dan keluarga kita yang mungkin saudara kita yang obesitas tadi yang kita sampaikan ya, kita harus lebih aware lagi, karena kalau yang obesitas resiko untuk penyakit DB jatuh ke DSS ini lebih tinggi gitu. Itu sih salah satu take home message. Oke. Terima kasih banget Dokter Iqbal atas waktunya. Dokter Iqbal, mungkin takutnya ada yang mau diskusi atau ada yang mau tanya-tanya dok nih. Dokter prakteknya hari apa aja Kak dok? Saya praktek setiap hari di Primaya Bekasi Barat ya, Senin sampai Sabtu. Ya. Minggu juga ada, tapi siang jam 1 sampai jam 3. Ada. Ini dicari-cari dok praktek minggunya. Biasanya kan orang baru nggak sempet hari Minggu baru bisa kontrol gitu. Konsul berarti ada ya dok ya? Ada. Oke. Jadi paling itu aja dok yang kita pengen tanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama sahabat Primaya, boleh komen atau boleh juga langsung konsul nih ke Dokter Iqbal. Baik dokter, terima kasih dok. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya sahabat Primaya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.